Baik, saya mulai praktikum ya. Praktikum kita dari percobaan kadar air. Oke. Baik itu agregat kasar dan agregat halus caranya hampir sama ya. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini namanya praktikum ya. Praktikum. Praktikum itu sebenarnya apa sih, Pak? Praktikum itu sebenarnya adalah percobaan ya. Penelitian, oke. Tapi yang tidak ada hal baru di dalamnya ya. Tidak ada inovasinya. Oke. Jadi praktikum itu hanya percobaan yang diulang-ulang untuk membuktikan lagi ya begitu terus ya. Ya. Jadi sebenarnya praktikum ini kurang cocok bila disebut penelitian. Ya. Bedanya itu ya. Kalau penelitian itu ada unsur inovasinya di dalamnya ya. Ada hal baru yang perlu diteliti, yang perlu diamati. Tapi kalau praktikum enggak. Praktikum itu ya sama aja ya. Setiap kali melakukan percobaan ya kira-kira hasilnya sudah bisa diterka gitu ya. Sehingga nanti kalian itu hasilnya praktikum itu sebenarnya sudah ada ya. Sudah kita buktikan lah paling enggak pada tahun-tahun sebelumnya ya, senior kalian itu sudah pernah melakukan semua. Oke, kadar agregat ya. Pertama, timbanglah sejumlah agregat ya. Yang di sebelah kiri ini adalah pasir, sebelah kanan kerikil ya. Jadi prosesnya sama. Timbang agregat kira-kira 500 gram ya. Untuk takarannya nanti ada di prosedur ya. Nanti juga saya bagikan prosedur praktikum. Di sana lebih detail ya. Ini yang saya terangkan di sini cuma garis besarnya saja ya. Garis besar praktikumnya saja. Oke, untuk detailnya, kemudian prosedurnya, kemudian langkah-langkahnya, bahkan durasinya itu bisa dilihat nanti di laporan praktikum nanti ya. Saya akan kasih contohnya. Oke, pertama timbang dulu sejumlah agregat. Agregat yang ditimbangnya adalah agregat yang diambil langsung dari alam. Oke, langsung ngambil dari alam, kemudian ditimbang dulu, habis itu masukkan dalam oven ya. Ini oven kita ya. Nanti kalau kalian ke politeknik ya, untuk ovennya tuh kira-kira seperti ini ya. Mungkin mirip sama oven yang dimiliki ibu kalian ya untuk bikin roti gitu ya. Saya kira hampir sama. Oke. Di oven selama sehari. Oke. Habis itu ditimbang lagi. Ya. Logikanya kalau di dalam agregat ini ada airnya, pasti setelah ditimbang lagi beratnya berkurang. Karena airnya yang di dalam agregat itu sudah terpanggang di oven dan menguap. Ya. Oke, jadi ini benar-benar kering. Ya. Tidak ada air sama sekali di dalamnya. Maka kadar air adalah agregat sebelum di oven ya, yang masih lebih berat, dikurangi setelah di oven yang sudah kering ya, kemudian dibagi yang berat ya, dibagi yang belum masuk oven ya. Belum masuk oven kita kasih notasi W1, sudah masuk oven kita kasih notasi W2. Kemudian dibagi W1 lagi dikali 100%, itulah namanya kadar air ya. Garis besarnya seperti itu. Oke. Kemudian percobaan ya atau praktikum. Nggak cocok kalau kita sebut penelitian. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar dan halus. Nah, ini adalah proses pembuatan agregat dalam kondisi SSD ya. Sebelumnya saya juga sudah menyinggung SSD. Ini detailnya nanti akan kita bahas di lab ya. Ada caranya ya, ada tekniknya menggunakan alat seperti ini ya. Bentuknya seperti kerucut yang tidak penuh seperti ini, ada caranya ya. Dan ini alat untuk mengukur apakah dia sudah SSD. Biasanya kalau sudah SSD pasir itu kalau dicetak bisa bentuknya seperti ini ya. Bisa bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini yang pasir, kalau yang kerikil itu SSD-nya hanya perlu dilap-lap saja ya, si permukaan kerikilnya itu sampai kering ya. Tapi tentu saja ini sudah direndam semalaman ya, sudah direndam semalaman sama air supaya airnya itu masuk sampai ke pori-porinya ya. Jadi pertama memerlukan sejumlah agregat dalam kondisi SSD ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah berisi air ya. Kemudian oven dan timbang lagi. Oke. Dimasukkan wadah berisi air ini untuk menguji berat jenis ya.
Kemudian yang di oven itu untuk menguji absorpsi atau penyerapannya. Berat jenis adalah berat dalam SSD ya, jadi ini. Oke. Dibagi pertambahan volume air. Pertambahan volume air yang mana sih? Pertambahan volume airnya itu ya ini ya. Jadi nanti diukur airnya dalam tabung ini nambah berapa. Oke. Tentu saja sebelumnya sudah diukur waktu bendanya belum dimasukkan itu airnya seberapa gitu ya. Jadi kira-kira satu berapa ya 500 mili kalau nggak salah ya, apa hampir setengah liter. Jadi kalau angkanya itu saya juga tidak begitu hafal, ada di prosedur tapi nanti juga saya kasihkan ya. Nah, tapi diukur gitu ya, diukur dulu sebelum dimasukkan agregat itu airnya berapa tingginya. Kemudian setelah dimasuki tentu saja dia akan bertambah tingginya airnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai volume ya, volumenya benda. Oke. Dan beratnya sudah kita timbang sehingga berat jenisnya tinggal berat dalam kondisi SSD dibagi pertambahan air ya. Ini sebenarnya teknik yang kita lakukan juga untuk menghitung ya, untuk mengukur berat jenis benda yang tidak beraturan sebenarnya ya. Benda yang bentuknya itu loh, bentuknya itu tidak beraturan itu caranya seperti ini ya. Hampir semua jenis benda nggak harus agregat ya. Masukkan dia ke dalam air, lihat pertambahan air berapa ya. Kemudian beratnya itu sudah ditimbang duluan dan tinggal dibagi. Itu namanya berat jenis ya. Kalau kita mengukur berat jenis benda yang beraturan ya, seperti misalnya kubus ukuran 3 cm misalnya, 3 cm itu gampang, nggak usah pakai air ya. Tinggal kubus itu ditimbang saja kemudian dibagi volumenya ya. Karena volumenya bisa dihitung ya, karena bentuknya itu kubus gitu. Rumusnya volume kubus itu bisa dihitung gitu ya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, tapi kalau bentuknya nggak beraturan, gimana cara cara mengukur volumenya? Ya pakai air ya. Ini di IPA SD sama SMP ini sudah ada sebenarnya cara seperti ini ya. Nah, kemudian kenapa sih Pak harus dalam keadaan SSD? Ya itu tadi, karena kita masukkan ke dalam air. Ya. Kalau tidak dalam keadaan SSD, maka rongga-rongga di dalam agregat itu masih belum terisi air, ya masih masih kosong. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam air, rongga-rongga itu akan menyerap ya. Jadi seakan-akan ada sejumlah air yang terserap nantinya. Nah, kita kondisikan dalam SSD agar supaya waktu dimasukkan ke dalam air ini tidak lagi menyerap air dia, sudah penuh jadi. Jadi di dalam agregatnya itu sudah penuh. Oke. Itulah kenapa kita tidak boleh menggunakan dalam keadaan kering ketika menguji berat jenis ini ya. Karena dia masih menyerap. Oke, dia masih menyerap air ya, karena ya kita harus mengkondisikan dia dalam keadaan penuh dulu ya. Ya kemudian jadilah berat jenis ya. Kalau absorpsi ya, berat dalam kondisi SSD dikurangi berat kering dibagi berat dalam SSD kali 100% ya. Jadi setelah dikondisikan SSD itu di oven ya, konsepnya sama seperti kandungan air tadi. Pasti setelah di oven dia menguap ya di dalam kandungan di dalam agregatnya itu menguap. Nah, itulah yang disebut dengan absorpsi ya. Jadi beda sedikit sama si kandungan air tadi ya, tapi caranya sama.